Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak kelas 6 yang hebat, kita bertemu di sini dalam pelajaran matematika. Kali ini, karena kalian kelas 6, maka materi kali ini adalah tentang materi dan latihan soal ujian akhir sekolah. Ya, bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, semoga sehat selalu. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, sekarang yang pertama kita mempelajari tentang konsep perbandingan jumlah dan selisih. Ya, yang pertama adalah perbandingan jumlah. Perhatikan. Banyak A misalnya adalah perbandingan A per atau dibagi jumlah perbandingan A ditambah B kali ya jumlah A dan B yang sebenarnya ya. Jadi antara jumlah kalau pada pembilang yang atas itu perbandingan, maka bawah adalah perbandingan. Yang atas itu adalah yang dicari, perbandingan yang dicari. Nah, karena yang diketahui jumlah, maka yang bawah ini adalah perbandingan jumlahnya. Nah, sedangkan untuk yang dikalikan ini adalah jumlah yang sebenarnya. Oke, sekarang perbandingan selisih. Ya. Selisih itu apa toh? Ya, selisih itu dikurangi itu ya. Banyak A misalnya. Karena apa? Karena yang diketahui adalah selisih. Banyak A adalah, nah tadi yang ditanya atau yang pada pembilang itu kan ditaruh di atas di pembilang. Perbandingan A. Nah, per atau dibagi, maka kalau di atas adalah perbandingan, maka yang bawah adalah perbandingan. Karena yang diketahui selisih, maka ini adalah selisih perbandingan. Jadi, selisih perbandingan A dan B, mana yang banyak dikurangi yang sedikit. Itu artinya selisih ya. Kali selisih A dan B yang sebenarnya. Nah, contoh perbandingan jumlah. Perbandingan uang Budi. Ya, perbandingan uang Rudi dan Budi adalah 4:3. Jumlah uang mereka berdua adalah Rp490.000. Berapa banyak uang Budi? Nah, perhatikan. Karena yang diketahui adalah jumlah uang mereka berdua antara Rudi dan Budi, maka nanti tentunya yang jadi penyebut atau yang di bawah itu adalah jumlah mereka berdua. Perbandingan mereka berdua berapa? 4 dan 3 dijumlahkan. Kemudian yang dicari ditaruh di atas atau pembilang. Yang dicari miliknya siapa? Budi. Berarti yang di atas adalah, kalau yang di bawah tadi perbandingan, maka yang di pembilang atau di atas adalah miliknya Budi. Oke, kita masukkan dalam rumus penyelesaian. Uang Budi banding uang Rudi banding uang Budi 4:3. Jumlah uang mereka Rp490.000. Banyak uang Budi adalah ya, perbandingan uang Budi per atau dibagi jumlah perbandingan uang Budi dan Rudi. Kalikan jumlah uang Budi dan Rudi sebenarnya. Oke, kita masukkan angka. Maka banyak uang Budi adalah perbandingan uang Budi berapa? Ya, 3. Oke. Per 4 ditambah 3. Rudi dan Budi ya. 4 tambah 3, 7. Kalikan 490.000, yaitu jumlah uang mereka berdua. Nah, sekarang kita hitung 3/7 kali 490.000. Perhatikan, nah, ada yang bisa disederhanakan untuk memudahkan menghitung. Maka 49 kan bisa dibagi 7. Maka 7 dibagi 7, 1. Sekarang 49 dibagi 7 dapat 7. Oke, sehingga
3 kali 7, kemudian ada 04 tinggal menambahkan. Ya, berapa? 70.000. Oke, cara menghitung mudah juga. 3 kali 7, 21. Ada 0 berapa? 4. Kita tambahkan. Ya, 4, 1, 2, 3, 4. Hasilnya adalah Rp210.000. Jadi, banyak uang Budi adalah Rp210.000. Oke, itu tadi perbandingan jumlah ya, anak-anak. Nah, sekarang contoh perbandingan selisih. Ya, ada soal ini. Perbandingan umur Sita dan Andin adalah 4:7. Jika selisih umur mereka adalah 12 tahun, berapa umur Andin? Perhatikan, ya. Penyelesaiannya, umur Sita banding umur Andin 4:7. Selisih umur mereka 12 tahun. Nah, sekarang kita hitung berapa umur Andin. Ya. Dalam rumus perbandingan umur Andin per perbandingan ya selisih umur Sita dan Andin. Berapa selisihnya nanti ya? Itu 7, yang banyak kurangi sedikit berarti 7 dikurangi 4 itu selisih. Kalikan selisih umur mereka berdua yang diketahui tadi. Berapa? 12 tahun. Oke, kita masukkan angka. Perbandingan umur Andin 7 per selisih berarti 7 dikurangi 4 kali selisih umur keduanya berapa? 12 tahun ya, 12. Maka umur Andin berarti 7 per 7 dikurangi 4, 3 kali 12. Nah, ada yang bisa disederhanakan 3 dan 12. 3 dibagi 3, 1. 12 dibagi 3, 4. Maka kita kalikan 7 kali 4 sama dengan 28. Ya. Jadi umur Andin adalah 28 tahun. Ya, ini contoh perbandingan selisih. Sekarang yang kedua adalah ya, kita membahas tentang konsep waktu dan jarak serta kecepatan. Langkah penyelesaian masalah jarak, waktu, serta kecepatan adalah yang pertama, tentukan yang diketahui dan konversikan satuannya sesuai dengan satuan kecepatan. Ya, masukkan ke rumus berikut. Perhatikan. S itu adalah jarak, V itu kecepatan, T adalah waktu. Perhatikan, untuk mencari kecepatan adalah, nah ini, kecepatan di sini. Berarti S per T atau jarak dibagi waktu. Nah, perhatikan ini kan seperti per ya anak-anak ya. Jarak kecepatan sama dengan jarak dibagi atau per waktu. Sekarang kalau mencari S atau jarak, perhatikan. Nah, jarak itu yang kita cari S ini ya, di atas. Maka ini kan mendatar, berarti tandanya adalah kali. Berarti jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Sekarang kalau mencari waktu atau T. Nah, perhatikan di dalam kotak ajaib ini, segitiga ajaib. Ya, bukan kotak, maaf, segitiga. T sama dengan, nah T di sini. Berarti untuk mencari T adalah S per V atau jarak dibagi kecepatan. Ya. Perhatikan ini F itu sama dengan kecepatan. Satuannya apa? Kilometer per jam atau meter per detik. Sedangkan S adalah jarak. Satuannya kilometer atau meter. Sedangkan T itu adalah waktu. Satuannya yaitu jam, menit, atau detik. Nah, contoh soal sekarang. Resti berangkat dari Banda Aceh menuju Sigil pada pukul 13.00 WIB dan sampai pada pukul 16.00 WIB.
Jika jarak Banda Aceh dan Sikil adalah 180 km, berapakah kecepatan berkendara Resti? Oke, kita bahas penyelesaiannya. Waktu ya, kalau kita mencari waktu adalah sampai ya dikurangi berangkat. Berarti 16.00 dikurangi 13.00 berapa? 3 jam. Nah, sekarang jarak sudah diketahui 180 km. Ini ada jarak apa tadi yang ditanyakan? Kecepatan rata-rata berkendara Resti. Kecepatan tadi apa anak-anak? V. Oke, rumusnya berarti bagaimana? S per T atau jarak dibagi waktu. Oke, masukkan ke dalam rumus. Nah, untuk mencari kecepatan itu V sama dengan S per T ya. Nah, berarti kecepatannya berapa? Ya. Jarak 180 dibagi waktu tadi berapa? 3 ya. 18 dibagi 3 berapa? 6. Ditambah 01 berarti 60 ya. Kecepatan sama dengan 60 km per jam. Kilometer kan satuannya jarak, jam kesatuan waktu. Jadi 60 km per jam. Jadi kecepatan Resti saat berkendara adalah 60 km per jam. Nah, sekarang contoh soal yang kedua. Ali mengendarai sepeda motor dari kota A ke kota B dengan kecepatan rata-rata 42 km per jam. Pada jalur yang sama, Emil mengendarai sepeda motor dari kota B ke kota A dengan kecepatan rata-rata 58 km per jam. Mereka berangkat pada pukul 8:30 menit. Jika jarak antara kota A dan B adalah 225 km, pukul berapakah mereka berpapasan? Nah, sekarang penyelesaiannya adalah, perhatikan ya, A atau Ali ini berkendara dari arah A. Ya, kemudian Emil dari arah B. Nanti mereka akan berpapasan. Ya, di sini berpapasan di sini pada pukul berapa nanti ya kita hitung. Nah, perhatikan kecepatan Ali atau VA ini adalah 42 km per jam. Sedangkan kecepatan Emil itu 58 km per jam. Nah, karena mereka yang ditanyakan tadi adalah berpapasan atau bertemu di mana ini, maka kecepatan keduanya, Ali dan Emil ini kita jumlahkan. Ya. Kecepatan tempuh keduanya kita jumlah. Itu nanti ketemu berpapasan. Maka 42 ditambah 58 sama dengan 100 km per jam. Ini kecepatan keduanya. Nah, sekarang jarak A ke B itu adalah 225 km. Nah, kalian masih ingat rumus segitiga ajaib ini ya? SVT ya, jarak, kemudian kecepatan dan waktu. Yang kita cari apa? Yang kita cari pukul berapa mereka. Berarti kita mencari waktunya atau T. Berarti S per V. Oke. Masukkan ke dalam rumus untuk mencari waktu. Nah, itu waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Jaraknya berapa tadi? Iya, 225. Sedangkan kecepatan keduanya tadi adalah 100. Maka ini kita sederhanakan dulu, kita bagi 25 ya, masing-masing 225 dibagi 25 sama dengan 9, 100 dibagi 25, 4. Kita bagi hasilnya adalah 1/4 jam.
Nah, 1/4 jam itu sama dengan 2 jam lebih 15 menit. Oke, sehingga tadi waktu berangkat sama-sama pukul 8 lebih 30 menit. Nah, ini ditambah waktu mereka yaitu 2 jam ya, lebih 15 menit. Berapa berarti hasilnya? Oke, 10 lebih 45. Jadi, mereka akan berpapasan di sini ya. Pukul 10 lebih 45 menit. Paham ya anak-anak dari sini tadi? Ya, paham ya? Kecepatan keduanya kita hitung berapa? 100. Kemudian jarak berarti untuk mencari waktu jarak dibagi kecepatan. Hasilnya 2/4 jam. Akhirnya ditambah jam berangkat. Insya Allah. Oke, kita lanjutkan. Nah, anak-anak, yang ketiga materi yang kita bahas adalah rata-rata hitung atau min. Rata-rata atau min adalah jumlah nilai data per atau dibagi banyaknya data. Nah, pada data terbentuk tabel baris dan kolom. Perhatikan ya. Ini ada kategori A, B, C, dan D misalnya. Kemudian nilai data itu A, B, C, D. Jumlah nilai data A ditambah B, ditambah C, ditambah D. Ya. Kemudian banyak data berapa? Ini banyak data pada kategori ini. Ya, yaitu 4. A, B, C, dan D. Oke, itu tadi ya jumlah nilai data. Jadi jumlah ini dijumlahkan, nilai data dijumlah per banyaknya data berapa pada kategori ini? 4. Oke. Nah, sekarang yang kita bahas adalah data ganda. Kalau sebelumnya tadi adalah data tunggal. Kalau data ganda nanti harus mengalihkan. Misalkan nilai ini ada X1 sampai X4, F1 sampai F4. Misalnya X1-nya 100 ya. Kemudian frekuensi banyaknya berapa? 2. Berarti 100 kali 2. Begitupun seterusnya, misalnya ini 400. Berapa anak? 5. Berarti dikalikan 400 kali 5. Oke? Nah, jumlah nilai data ya, ini sama dengan F1 kali X1 ditambah ya, F2 kalikan X2 ditambah F3 kali X3 ditambah F4 kali X4. Itu. Kemudian banyaknya data berapa? Dihitung. F1 ditambah F2 ditambah F3 ditambah F4. Itu adalah banyaknya data. Nah, berarti untuk mencari min kan jumlah nilai data ini tadi, perkalian dari jumlah tadi per banyaknya data yang kita hitung. Nah, sekarang contoh soal. Data hasil panen rambutan di Desa Mawar selama 5 tahun berturut-turut sebagai berikut. Nah, perhatikan tahun 2013 sampai 2017 itu ya, hasil panennya mulai 4, 5, 7, 3, dan 6. Berapa rata-rata hasil panen tiap tahun? Ini data tunggal ya anak-anak ya. Penyelesaiannya adalah ya, tahun itu kategori data, hasil panen adalah nilai datanya. Nah, rata-rata berarti total jumlah keseluruhan hasil panen per banyaknya tahun atau jumlah data tadi ya. Hasil panen kita jumlah 4 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 3 ditambah 6 per ada berapa tahunnya? 1, 2, 3, 4, 5 per 5. Nah, hasilnya adalah 25 per 5 atau dibagi 5 sama dengan 5 ton. Ya, jadi rata-rata hasil panen tiap tahun adalah 5 ton. Nah, anak-anak, sekarang contoh soal 2. Kita menghitung data ganda. Kalau yang pertama tadi adalah data tunggal. Data ganda kan harus mengalihkan. Nah, ini tabel
di bawah ini adalah menyajikan jarak antar rumah siswa dengan sekolah. Perhatikan jarak dinyatakan dengan meter. Banyak siswa ini ya. Misalkan yang 500 meter berapa anak? 2. 1000 meter 5 anak. 1500 4 anak. Sampai yang 2500 meter ada 2 anak. Nah, sekarang pertanyaannya apa? Berapa rata-rata atau min jarak antar rumah siswa dengan sekolah? Nah, penyelesaiannya, perhatikan, jarak ini adalah nilai data, sedangkan banyak siswa ini adalah frekuensi data. Nah, penyelesaiannya, min atau rata-rata adalah jumlah hasil kali setiap nilai, ini tadi nilai, ya, nilai, dengan frekuensi per atau dibagi total atau jumlah banyaknya siswa. Oke, kita hitung ya. Yang 500 kali 2 ditambah 1000 kali 5 ditambah 1500 kali 4 ditambah 2000 kali 2 ditambah 2500 kali 2 per atau dibagi ya, 2 ditambah 5 ditambah 4 tambah 2 ditambah 2. Oke, kita hitung, kita kalikan dan kita jumlah ya. Nah, itu hasilnya 1500 kali 2 ditambah 1000 kali 5 berapa? Iya, 5000 ditambah 1500 kali 4, 6000 ditambah 2000 kali 2. Berapa? 4000 ditambah 2500 kali 2 sama dengan 5000 per total jumlah siswa atau banyaknya siswa berapa tadi dihitung? Iya, 15. Nah, sekarang hasil perkalian tadi kita jumlahkan. 1000 tambah 5000 ditambah 6000 ditambah 4000 ditambah 5000 dibagi 15. Hasilnya dari penjumlahan tadi adalah 21.000 dibagi 15 ya. Kita hitung hasilnya berapa anak-anak? 1400 meter. Jadi, rata-rata jaraknya siswa dari rumah ke sekolah adalah 1400 meter. Nah, anak-anak sekarang menyajikan data tabel ke dalam bentuk diagram batang. Pembahasan yang keempat ya. Pada data terbentuk tabel baris dan kolom. Nah, kategori data diletakkan pada sumbu mendatar. Nilai data diletakkan pada sumbu tegak. Sedangkan tinggi batang digambarkan sesuai dengan nilai data setiap kategori. Anak-anak, ini adalah tabel ya. Tabel. Nah, sekarang dari tabel kita akan memasukkan ke dalam diagram batang. Perhatikan ini tadi, kategori data itu letakkan pada sumbu mendatar. Mana kategori datanya ini? 2013 sampai 2017 kita letakkan sumbu mendatar. Oke, sudah betul 2013 urut sampai 2017. Kemudian yang kedua, nilai data diletakkan pada sumbu tegak. Ini nilai data. Nah, perhatikan sekarang untuk membuat sumbu tegaknya. Ini rentang nilainya harus sama. Kalau 0, 1, 2, 3 itu harus urut ya. Tidak boleh diloncati. Nah, mungkin kemudian ya, kemungkinan itu rentangnya karena nilai banyak itu mungkin loncat. Misalkan loncat 5, berarti dari 0, 5, 10, 15, 20, dan seterusnya. Atau kalau rentang 50, berarti 0, 50, 100, 150, 200, dan seterusnya ya. Jadi membuat sumbu tegak ini rentangnya harus sama dan urut. Oke, kemudian yang ketiga, ini tinggi batang digambarkan sesuai nilai pada data setiap kategori. Oke, sekarang kita menggambar 2013 itu hasilnya 4 ton. Kita membuat diagram batang 2013.
4. Sudah betul? Sudah. Sekarang 2014. 5 ton. Apa sudah betul? Ya, sudah. 2015. Ada berapa? 7. Kita menggambar diagram batang sampai 7. Betul. 2016. Ada berapa? 3. Kita lihat pada diagramnya. 3. Betul. Nah, sekarang yang terakhir 2017 ada 6 ton. 2017 kita lihat. Nah, 6 ton berarti betul sudah tabel ini kita masukkan ke dalam diagram batang. Sudah betul. Oke. Nah, anak-anak sekarang menyajikan data tabel ke dalam bentuk diagram batang. Pada data terbentuk tabel distribusi frekuensi. Ya, nilai data diletakkan pada sumbu mendatar. Frekuensi nilai data diletakkan pada sumbu tegak. Tinggi batang digambarkan sesuai frekuensi setiap nilai data. Oke, sekarang jarak rumah ya. Mulai dari 500 sampai 2500 tadi. Kemudian banyaknya siswa. Tuh 2 sampai 2. Perhatikan sekarang. Nilai data diletakkan pada sumbu mendatar. Mana tadi nilai data? Iya, 500, 1000, 1500 kita letakkan pada sumbu mendatar ya. Sesuai dengan ini tadi pada tabel. 500, 1000, 1500, 2000, 2500 ya, kita urutkan. Kemudian yang kedua, frekuensi nilai data diletakkan pada sumbu tegak. Ingat ini tadi rentangnya harus sama. Kita tetap membuat rentang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kemudian ini ya. Ini nanti kita masukkan. Kemudian tinggi batang digambarkan sesuai frekuensi setiap nilai data. Nah, yang 500 ada berapa? 2. 1000, berapa 1000? 5, udah betul. 1500 ada berapa? 4. Yang 2000? 2. Kemudian yang 2500? 2. Nah, ini jarak rumah dari rumah ke sekolah ya, ini tadi. Oke. Nah, sekarang materi selanjutnya adalah menyajikan data ke dalam bentuk diagram lingkaran. Langkah yang pertama adalah menghitung besar sudut pusat juring lingkaran setiap kategori data. Ya, besar sudut pusat juring lingkaran setiap kategori data yaitu ya, nilai data per jumlah data kali 360 derajat ini bila memakai sudut derajat. Oke. Sekarang yang kedua dengan presentasi juring lingkaran setiap kategori data. Ya, presentase ini dengan persen, maka persentase adalah nilai data per jumlah data kali 100%. Itu bila memakai persen. Oke. Yang kedua, membuat lingkaran menjadi juring-juring lingkaran sesuai ukuran yang telah diperoleh. Nah, contoh soal sekarang. Berikut ini tabel hasil panen palawija di Desa Sukamaju. Gambarlah data tersebut ke dalam diagram lingkaran dalam presentase. Nah, tanaman cabai 20 ton, kedelai 15, kacang tanah 10, sampai singkong 30. Oke. Nah, kita hitung presentase juring lingkaran setiap kategori. Ya, ini. Caranya adalah presentasinya nilai data per jumlah data kali 100. Ya. Jumlah data berapa? Ya, kita hitung 20 tambah 15 ditambah 10 tambah 25 tambah 30 hasilnya adalah 100 ya. Datanya ternyata hasil panen itu adalah 100 ton. Nah, maka cabai yang pertama kita hitung. Cabai hasilnya berapa? Nah, ini nilai data berapa? 20.
Jumlah data keseluruhan tadi berapa? 100. Kalikan 100%. Oke, 100 bagi 100, 1. Kalikan 20 adalah 20%. Sekarang kedelai. Kedelai berapa nilai datanya? 15. Jumlah total adalah 100. Kalikan 100%. 100 bagi 100, 1. Kali 15 adalah 15%. Sekarang kacang tanah. Berapa kacang tanah? 10 ton. Nah, 10 per total semua tadi 100 kali 100% sama dengan kita bagi ya seperti di atas. Kemudian 10 kali 1 10. Jadi 10%. Sekarang jagung. Jagung berapa nilai datanya? Hasilnya 25 ton. Maka 25 per total semua tadi hasil panen 100 kali 100%. 100 bagi 101 kali 25 adalah 25%. Nah, sekarang tinggal singkong. Singkong berapa hasil panennya? 30 ya, nilai data 30 per jumlah data atau jumlah hasil panen semua 100 kali 100%. 100 bagi 101 kali 30 sama dengan 30%. Nah, ini kita sudah dapat presentase dari keseluruhan hasil panen. Tinggal kita menggambar diagram lingkarannya. Perhatikan ya, 20%, 15, 10, 25%, dan 30%. Ini hasil dari kita menggambar. Ya, cabai 20%. Perhatikan, kedelai berapa? 15%. Kacang tanah 10%. Kemudian hasil jagung berapa? 25%. Dan singkong adalah 30%. Ini cara menggambar diagram lingkaran dari data yang ada. Nah, anak-anak, ini tadi ringkasan materi tentang apa? Persiapan kita menghadapi ujian akhir ya. Sampai di sini semoga dapat kalian pahami ya. Kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.